Baik teman-teman, kali ini ada requestan dari saudara kita yang dari Riau yang bernama Bapak Ar-Rahman atau Bapak Ar-Rahman ya teman-teman. Jadi beliau ini adalah salah satu member VIP YouTube ya teman-teman, atau beliau ini sudah bergabung di channel YouTube saya. Jadi karena dia ingin benar-benar belajar melakukan sambung pucuk atau okulasinya yang baik dan supaya bisa berhasil dengan sempurna, dia bela-belain teman-teman untuk mendapatkan nomor pribadi saya atau bergabung ke channel YouTube saya. Nah, juga bagi teman-teman yang ingin seperti Bapak Ar-Rahman ini, bisa teman-teman juga bergabung ke channel saya. Untuk cara-caranya saya akan sisipkan di komentar video ini teman-teman. Dan juga bagi Bapak Ar-Rahman, ini adalah requestan khusus bagi Bapak Ar-Rahman dan umumnya bagi teman-teman semuanya yang ingin belajar melakukan sambung pucuk ataupun okulasi dengan baik dan benar supaya berhasil dengan sempurna. Maka lihatlah cara ini ya teman-teman. Untuk Bapak Ar-Rahman, persiapkan terlebih dahulu untuk entrisnya ini. Bisa menggunakan entris berjenis durian montong ataupun entris durian-durian yang lainnya. Gundulkan aja Bapak ya untuk semua daunnya ini. Nah, untuk seedling yang saya gunakan ini ditanam di lahan sekitar 3 tahunan teman-teman. Jadi ini adalah requestan dari Bapak Ar-Rahman dan umumnya juga bagi teman-teman semuanya ya yang ingin belajar melakukan okulasi. Lakukan penyayatan di pinggir bawah mata tuna seperti ini. Gunakan silet yang tajam dan steril. Harus lurus melakukan penyayatannya. Nah, seperti ini. Dan setelah itu lakukan pengelupasan untuk bagian kulit dari batang seedling. Nah, karena batang seedlingnya ini agak lumayan cukup besar, jadi hati-hati aja atau pelan-pelan saja. Gunakan batang seedling yang sehat, jangan sampai menggunakan batang seedling yang sakit. Langsung Bapak tempelkan aja seperti ini. Dan setelah itu Bapak lakukan pelilitan dari bawah ke atas. Nah, yang saya tekan ini adalah bagian yang paling kencang untuk melakukan pelilitannya. Jadi di bagian yang dilakukan penyayatan itu agak diperkencang. Supaya benar-benar menempel dengan sempurna ke batang seedling untuk entrisnya ini. Kalau ada bagian rongga yang tidak menempel, agak diperkencang kembali supaya benar-benar menempel dengan sempurna. Kalau sudah melewati hasil penyayatan, kendor-kendor aja ya di bagian ini. Jadi yang diperkencang itu hanya di bagian hasil penyayatan, dan di bagian atas ini juga diperkencang kembali supaya air itu tidak gampang masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Untuk batang seedlingnya ini lumayan cukup besaran. Ketinggiannya juga melebihi saya. Nah, seperti ini. Jadi bisa menggunakan seedling yang berumur apa saja, yang penting bisa dilakukan okulasi. Untuk itu mari kita lihat di bagian video selanjutnya. Jadi untuk Bapak Ar-Rahman seperti ini untuk hasil dari okulasi saya sekitar setengah bulan atau 15 hari. Jadi Bapak Ar-Rahman, setelah ini Bapak lakukan pembukaan tali sungkupnya. Jadi Bapak Ar-Rahman ini katanya dalam melakukan okulasi itu sering basah ya untuk di bagian pelilitannya itu dimungkinkan karena air hujan itu masuk ya ke dalam. Beda halnya seperti ini bukan basah karena air hujan, ini adalah basah dari kelembaban. Jadi untuk melakukan pembukaannya cukup segini. Jangan full. Karena ini baru setengah bulan. Langsung Bapak ikat kembali seperti ini.
dikunci kembali, jangan melakukan pembukaan talinya atau sungkupnya ini secara full. Cukup seperti ini. Dan setelah 1 bulan setelah melakukan okulasi, Bapak boleh melakukan pemotongan. Dan untuk videonya saya akan memperlihatkan kepada Bapak bagaimana cara melakukan pruning atau pemangkasan untuk batang seedling yang dilakukan okulasi sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini sudah kelihatan entrisnya ini masih dalam keadaan segar. Dan ini bisa diyakinkan antara 70-80% untuk batang durian dilakukan okulasi ataupun taper sisip ini bisa sempurna. Untuk itu mari saya akan memperlihatkan di beberapa hari selanjutnya. Mari teman-teman. Nah, untuk Bapak Rahman, karena ini sekitar 1 bulanan saya melakukan okulasi, untuk itu saya akan lakukan pruning atau pemotongan. Tujuannya supaya entris atau batang seedling ini berfokus ke entris yang dilakukan okulasi. Nah, untuk pemotongannya ini disesuaikan dengan besar dan kecilnya batang durian. Nah, karena batang duriannya ini agak lumayan cukup besar, jadi sekitar 1 jengkalan lebih atau 30 cm saya melakukan pruningnya atau pemotongannya. Ini saya akan jengkalan seperti ini. Ini adalah jengkalan orang dewasa ya. Nah, sekitar 20-30 cm dari penempelan. Dan ini biarkan aja seperti ini dan saya akan memperlihatkan hasilnya di beberapa hari selanjutnya atau 1 bulan kemudian. Nah, Bapak Rahman, seperti ini adalah hasil dari okulasi saya sekitar 2 bulanan. Dan bisa dilihat ini berhasil dengan 100% ya. Ini talinya sudah saya buka sebelumnya. Jadi untuk pembukaan tali itu bebas ya. Kalau sudah melakukan pemangkasan seperti ini. Yang penting melewati 30 hari atau bahkan 1 bulan setengah untuk melakukan pembukaan tali secara full. Nah, ini juga kelihatan ya, dibandingkan dengan tangan saya ini lebih besar jempol ya teman-teman, atau jempol tangan saya dibandingkan dengan batang seedlingnya ini. Kelihatan daunnya juga sekarang tumbuh dengan sehat. Perkembangannya juga lumayan cukup baik. Bisa dilihat kondisi dari daunnya juga Bapak ya, atau penempelannya juga ini menempel dengan sempurna. Tuh bisa dilihat Bapak tuh. Saya jengkalin kembali. Ini lebih gede dari daunnya ya, karena nutrisi yang ada di seedling ini berfokus ke entris yang kita lakukan penempelan atau okulasi ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin seperti Bapak Rahman ini yang langsung bisa konsultasi dengan saya pribadi, bisa teman-teman gabung terlebih dahulu di channel Ayunta Carita. Nah, kalau sudah bergabung, teman-teman bisa langsung mengambil nomor pribadi saya dan langsung bisa chat ke nomor saya untuk berkonsultasi masalah tanaman durian, okulasi, ataupun samung pucuk. Dan untuk Bapak Rahman, terima kasih. Dan untuk bapak-bapak yang lain juga yang sudah bergabung di channel saya atau jadi membership YouTube saya, terima kasih. Semoga apa yang saya bagikan dan saya ajarkan kepada beliau, khususnya kepada teman-teman semuanya, bisa berhasil dengan sempurna dan bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.